Kasus 2 dengan coach adalah Bu Krisna, coachnya saya sendiri, coachnya Bu Dian, pengamat saya sendiri, Bu Herawati. Narasi kasus kedua. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid itu. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Pada suatu hari, siswa kelas 5 SDN Penggerak pada jam pertama diisi pelajaran bahasa Inggris. Setelah jam pelajaran bahasa Inggris, tampak seorang siswa yang bernama Mila keluar kelas dengan wajah terlihat sedih dan tidak bersemangat. Bu Krisna sebagai wali kelas Mila sering memperhatikan sikap siswanya itu. Selalu begitu selama jam pelajaran bahasa Inggris. Hal ini membuat Bu Krisna heran, karena sejauh yang Bu Krisna ketahui, Mila sangat menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, sebagai wali kelasnya, Bu Krisna berniat memanggil Mila dan menanyakan secara langsung sebenarnya apa yang terjadi pada Mila. Setelah jam pembelajaran selesai, Bu Krisna memanggil Mila untuk mengajaknya berdiskusi. Mila, maaf ya, Ibu ingin mengajakmu berdiskusi. Kamu tidak keberatan jika kita mengobrol terlalu lama? Tidak apa-apa, Bu, karena saya juga ingin bercerita kepada Ibu. Oh ya, kebetulan kalau begitu. Namun, sebelumnya ingin tahu, apa hasil yang ingin kamu harapkan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya sudah lama ingin membicarakan masalah ini kepada Ibu. Tapi saya malu, Bu. Loh, kenapa mesti malu? Ibu kan wali kelas kamu. Itu artinya, jika di sekolah, ibu adalah pengganti orang tuamu. Jadi, jangan malu dan ragu menceritakan setiap masalahmu pada ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang ibu ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diskusi hari ini. Saya hanya ingin masalah yang saya hadapi dapat saya selesaikan dengan tepat dan baik. Kamu ada masalah, Nak? Dan kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Benar, Bu. Karena saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Terus, apa ada lagi yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini? Tidak, Bu. Saya rasa cukup itu saja. Saya ingin permasalahan dengan Bu Dian dapat segera saya selesaikan dengan baik. Oh, kamu ada masalah dengan guru bahasa Inggrismu? Iya, Bu. Pantas saja. Ibu perhatikan, kamu terlihat sedih dan tidak bersemangat setiap selesai pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Bukannya pembelajaran bahasa Inggris kan bidang studi kesukaanmu? Nah, justru itu, Bu. Kenapa saya ingin bicara dengan Ibu? Oke, sekarang kamu ceritakan sebenarnya ada masalah apa antara kamu dengan guru bahasa Inggris kamu? Begini, Bu. Saya ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Dian. Mengapa kamu bisa berpikir seperti demikian? Bukannya Bu Dian itu kan guru yang baik? Betul, Bu. Bu Dian memang baik. Tapi akhir-akhir ini Bu Dian bertindak tidak adil pada saya. Saya merasa menjadi tidak nyaman berada di kelas.
Tindakan seperti apa yang dilakukan Budian sehingga kamu merasa Budian tidak adil? Begini Bu ceritanya. Ketika saya belajar bahasa Inggris, Budian selalu bilang kalau anak yang tidak ikut les privatnya adalah anak yang sok sudah bisa bahasa Inggris gitu katanya. Makanya tidak ikut les privat. Saya merasa sindiran itu ditujukan pada saya, Bu. Karena hanya saya yang tidak ikut les privatnya. Saya merasa tidak nyaman berada di kelas. Oh ya? Apa benar Budian bertindak seperti itu? Iya, Bu. Bahkan bukan hanya menyindir soal tidak ikut les privatnya. Bahkan saya diberi nilai kecil. Padahal saya sudah belajar dengan maksimal. Sedangkan teman-teman saya yang ikut les privat, nilainya malah lebih baik dari saya. Sebentar, Ibu mau tanya nih. Apakah kamu pernah memberitahu Budian alasan kamu tidak mengikuti les privatnya? Belum, Bu. Kenapa? Ibu jadi penasaran. Sebenarnya apa alasanmu tidak ikut les private-nya Budian? Begini, Bu. Sebenarnya saya bukannya tidak mau untuk mengikuti les privatnya Budian. Tapi ada hal yang harus saya lakukan sepulang sekolah. Sehingga saya tidak bisa mengikuti les privat. Saya tidak mengatakan alasan saya untuk tidak mengikuti les privat pada Budian. Karena saya merasa malu. Malu? Kenapa mesti malu? Saya malu, Bu. Jika Budian dan teman-temannya tahu bahwa saya tidak mengikuti les privatnya, karena saya harus membantu orang tua, saya jualan sepulang sekolah. Saya jualan keliling. Bisanya ibu saja yang jualan. Karena akhir-akhir ini ibu saya sering sakit-sakitan. Jadi saya menggantikan ibu saya jualan. Wah, kenapa mesti malu? Itu kan hal yang sangat mulia loh. Apa boleh Ibu bertanya lebih dalam lagi tentang perasaanmu? Silahkan, Bu. Apakah kamu sebenarnya mau mengikuti les private itu? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti les privat. Ibu tahu kan, saya suka pelajaran bahasa Inggris. Ibu sekarang paham nih tentang masalah yang terjadi antara kamu dan Budian. Kalau Ibu simpulkan masalahmu dengan Budian, hanya masalah miskomunikasi saja. Dan sekarang Ibu ingin tahu, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan Budian? Kayaknya saya akan merencanakan menemui Budian dan menceritakan alasan mengapa saya tidak mengikuti les privatnya. Bagus itu. Ibu suka idemu seperti itu. Ya, Bu. Saya harap Budian dapat memahami masalah yang saya hadapi. Ya, Nak. Ibu yakin Budian akan menerima alasanmu. Terus selain menemui dan menceritakan alasanmu untuk tidak mengikuti les private-nya, apa ada rencana lain selain hal itu? Iya, Bu. Saya juga berharap beliau berbesar hati dapat membimbing saya les privat secara pribadi di waktu luang saya. Atau memberi jam tambahan agar saya dapat mempelajarinya sepulang sekolah dan sepulang jalan. Ibu bangga padamu, Nak, dan Ibu mendukung rencanamu itu. Terima kasih, Bu. Ibu rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencana itu? Rencananya saya akan menemui Budian di rumahnya dan mengajak berdiskusi tentang masalah saya. Baik, Nak. Nanti Ibu akan coba menelpon Budian ya.
Terima kasih, Bu. Dalam pengaturan waktu, apa komitmen kamu dalam membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajibanmu belajar? Mungkin saya akan selesai berjualan ketika sore hari. Kemudian setelah maghrib atau jam 7-an, saya bisa melakukan les privatnya bersama Bu Dian, Bu. Bagus. Ibu suka semangatmu. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalahmu dengan baik. Semangat ya. Terima kasih, Bu. Good luck. Thank you. Cek. Baik, teman-teman. Langsung saya amati kasus 2 dulu, Bu Mila. Oh gitu. Iya. Oke ya. Pengamatan saya dalam kasus 2, yaitu Bu Krisna sebagai coach. Yang pertama, tujuan. Jadi Bu Krisna sudah menyampaikan tujuan, terlihat dari diskusi antara coach ya, Bu Krisna dengan muridnya atau coach. Di situ sudah terlihat tujuan yang ingin dicapai di dalam proses diskusi. Kemudian yang kedua adalah proses identifikasi, di mana Bu Krisna selaku coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi atau potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Di sini sebagai coach, Bu Krisna sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring coach untuk merencanakan aksinya di dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu sangat jelas terlihat juga. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini, coach sudah memberikan pertanyaan juga yang disertai oleh umpan balik tentang komitmen coach untuk menjalankan rencana aksi nyatanya. Tadi di akhir dialog sudah dijelaskan pula bahwa coach sudah menata langkah-langkah di dalam rencana aksi dan disertai dengan tanggung jawab pada perencanaan aksinya. Jadi seperti itu. Monggo dilanjutkan kasus ketiga. Loh, kasus 3 kok